Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang obligasi. Di saham kita mengenal adanya value investing. Bisa nggak diterapkan di obligasi? Nah, lebih lengkapnya sebagai berikut. Value investing itu adalah strategi investasi yang berfokus pada saham dengan fundamental yang baik dan valuasinya murah. Jadi caranya sangat sederhana Bapak Ibu. Cari perusahaan yang bagus, beli waktu harganya murah, tunggu sampai harganya naik. Cari, beli, tunggu gitu. Nah, eh, apakah bisa diterapkan di obligasi? Cari, beli, tunggu ini. Eh, Mengapa obligasi? Karena di bulan September sampai dengan pertengahan Oktober 2023, pada saat saya merekam video ini, obligasi negara di seluruh dunia itu lagi jatuh nilainya. Ya, harganya anjlok. Kalau kita baca berita, yield-nya lagi naik. Jadi kalau dalam konteks obligasi memang agak membingungkan bagi orang awam. Karena kalau disebut yield naik, artinya harga obligasi jatuh. Berita-berita asing suka mengutip menggunakan yield. Ya. Yield surge, artinya yield meningkat. Yield increase ya. Uh, Kalau dia bilang yield naik, itu seolah-olah good news. Tapi kenyataannya enggak, harganya lagi turun. Jadi dalam pemberitaan harga obligasi jarang menggunakan istilah harga. Orang lebih senang menggunakan istilah yield. Jadi kalau yield naik, harga turun, yield turun, harga obligasi naik. Nah, kalau kita pakai prinsip value investing, nah ini kan ada judul berita CNBC, surat hutang diobral gede-gedean gitu kan. Berarti kan ini kesempatan dong gitu ya. Tapi ingat, value investing itu bukan asal beli. Uh, Harus dua langkah dulu. Perusahaannya bagus apa tidak, harganya murah apa tidak. Kalau di obligasi terus terang lebih mudah. Kenapa? Karena kalau saya jadi warga negara Indonesia, saya punya penghasilan dalam bentuk rupiah, saya investnya juga rupiah, obligasi negara itu pada dasarnya, kalau Pak Lokeng kan suka pakai istilah, Mercy dijual seharga Avanza. Nah, kalau obligasi negara itu sudah bukan Mercy, Bugatti Veyron Aventador gitu. Ferrari, apapun itulah namanya. Jadi itu sudah yang paling aman. Kenapa? Karena dijamin oleh undang-undang. Ya, siapapun presidennya, penerbitan obligasi negara dalam mata uang lokal itu dipastikan bisa dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah menganalisa suatu perusahaan bagus atau tidak, karena obligasi obligasi negara pasti bagus. Nah, kalau konteksnya saham memang sangat penting. Saham itu kalau harganya walaupun murah, valuasinya walaupun murah, tapi kalau misalnya perusahaan tidak memiliki suatu bisnis model yang baik, pangsa pasar yang besar, atau penguasaan di sektor tertentu, ya, atau kemampuan mencetak laba, ya belum tentu harganya bisa naik gitu. Jadi nggak asal murah saja, tapi harus memastikan itu perusahaannya bagus. Nah, untung sekali di obligasi lebih gampang. Obligasi negara kita bisa skip bagian pertama itu. Karena untuk memahami suatu perusahaan tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, beli di valuasi yang murah. Harga turun belum tentu murah. Sekarang pertanyaannya murahnya bagaimana? Kalau saham itu kita pernah bukan pernah, kita sering mendengar istilah Bapak Loking Hong kan mempopulerkan dia value investing gitu. Nah, di artikel-artikel dia di kontan nanti Bapak Ibu bisa coba Google ya. Itu dia menyebut dia pakai acuan ya. Acuan bukan berarti selamanya dia pakai ya. Kan namanya juga orang invest pribadi. Kalau diubah caranya suka-suka yang bersangkutan. Dia tuh menggunakan PBV, price book value di bawah 5, PE ratio di bawah 5 kali. Nah, apakah bisa kita melakukan analisis PER dan PBV di saham? Um, Kalau earning dalam EPS, book value dalam PBV, itu bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai kinerja perusahaan. Kalau perusahaan labanya meningkat, EPS-nya meningkat, berarti kalau harganya sama, PE ratio-nya turun. Kemudian dari laba yang meningkat, kalau dia tidak bagikan sebagai dividen, menambah modal, berarti book value-nya meningkat. Ya, kalau price-nya masih sama, berarti PBV-nya itu juga turun. Nah, istilah earnings dan book value ini sayang sekali tidak ada di dalam obligasi negara. Cara kerja negara dengan cara kerja perusahaan juga berbeda. Kalau perusahaan targetnya adalah mendapatkan keuntungan, kalau negara itu ada sosialnya. Ya.
ada subsidi bensin, subsidi pendidikan, subsidi ini itu gitu. Jadi cara kerjanya berbeda. Nah, kemudian di obligasi negara itu ada kupon. Oke, di saham juga ada dividen. Tapi dividen yield berapa sih? Saya pernah buat penelitian mungkin cuma 2%-an. Tapi kalau kita bicara apa namanya kupon obligasi, yang pemerintah 5, 6, 7%, korporasi 7, 8, 9, 10% gitu. Jadi signifikansinya berbeda banyak. Ya, kalau dividen saham ibaratnya harga turun 10%, dividen yieldnya 2%, tunggu 5 tahun baru balik. Kalau di obligasi turun 10%, 2 tahun saja sudah dari kuponnya sudah balik. Jadi apa? Dia punya predictability lebih gampang. Nah, kemudian yang membedakan juga adalah kalau saham itu nggak ada jatuh temponya. Harganya bisa turun ke 50, bahkan kalau mau turun lagi ada pasar khusus bisa sampai ke Rp1. Obligasi itu kalau tidak ada masalah pada perusahaannya pasti kembali ke 100. Nah, yang ada jatuh temponya sama yang tidak ada jatuh temponya, itu menurut saya metode analisisnya tidak bisa disamakan. Nah, kalau di obligasi, ya karena ada istilah harga, kupon, jatuh tempo, istilah yang paling sering kita dengar itu adalah YTM, YTM, Yield to Maturity, imbal hasil hingga jatuh tempo. Nah, cara ngitungnya bisa seperti ini. Saya juga ada bikin YouTube-nya. Bapak Ibu tinggal search saja ya. Cara menghitung harga dan yield surat utang negara Rudianto gitu. Nah, kalau kita masukkan ke Excel seperti ini, bisa kita hitung yield obligasinya berapa. Nah, yield to maturity itu menunjukkan tingkat imbal hasil yang diperoleh investor dari kupon ditambah capital gain atau loss. Ya, sebenarnya lebih tepat lagi sih, disetahunkan dan dipegang hingga jatuh tempo. Jadi kalau baca teorinya, kita beli obligasi, terima kuponnya, dapat capital gain atau loss. Kalau beli di atas 100, misalnya 102, kita capital loss 2. Kita beli di bawah 194, kita dapat capital gain 6. Ya, capital gain 6 itu plus kupon setiap tahun, di annualize hingga jatuh tempo. Nah, itu setara berapa persen. Nah, yield inilah yang menjadi acuan bagi fund manager untuk dia itu mahal atau murah. Nah, cara melihat yield ini mahal murah macam-macam Bapak Ibu. Bisa pakai data historis, bisa pakai versus negara Amerika, versus inflasi, versus suku bunga, dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama data historis. 10 tahun terakhir, yield kita pernah 5%, kemudian sempat 9, mendekati 10, kemudian naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Nah, jadi kalau kita bicara yield, kan kalau yieldnya naik harga turun. Berarti semakin tinggi yield, semakin murah suatu obligasi. 8-9% adalah level yang pernah tercapai di 2014, 18, dan 2020. 2014-18 di sini. Kemudian 2020 di sini. 2020 di sini. 2019 juga sempat sih. 18-19 gitu ya. Jadi 8-9% pernah sampai segitu. Kalau 2022, 2023 kita lihat ya mendekati 8, tapi kalau 2023 ini bahkan mendekati 7. Sorry kalau kurang jelas, saya perbesar ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi level imbal hasil obligasi kita memang berubah dari waktu ke waktu. Uh, ada beberapa waktu di atas 8%, ya, sempat di atas 8 lagi. Sekarang mendekati 8 aja sudah tidak. Bahkan 7 aja sudah rebound seperti itu. Nah, apakah historis yield 10 tahun ini bisa kita jadikan acuan? Bebas Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang merasa ini metode investasi yang sesuai untuk dia, silakan. Kalau misalnya saya melihat postur APBN-nya berbeda. Ya. Jadi kalau di sebentar ya. Oke. Oke, kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini APBN Indonesia
pada tahun 10 tahun yang lalu sama sekarang menurut saya sudah berbeda jauh. Kepemilikan investor asing juga sudah berbeda jauh. Kemudian inflasi ya di awal-awal sebelum 2013, 2014 mungkin sampai awal 2015 inflasi kita masih tinggi. Sekarang kecuali pas COVID, inflasi kita selalu stabil di sekitar 3%-an. Jadi apa yang terjadi di masa lalu belum tentu akan terulang. Jadi kalau ditanya apakah yield-nya bisa ke 8%, historically bisa. Apakah real-nya bisa ke 8%? Kalau saya melihat terus terang kemungkinannya kecil karena dulu waktu inflasi 5, 6, 7%, wajar yield sun negara 7, 8, 9 gitu. Tapi kalau inflasinya sekarang cuma 3, 4% menurut saya cukup sulit ya. Jadi terus terang saya bukan orang yang menjadikan data historis 10 tahun ini sebagai dasar apakah dia bisa ke 7-8% atau tidak. Kemudian sudut pandang kedua misalkan dari investor asing. Ya. Nah, kalau investor asing itu yang dia lihat selisih Bapak Ibu. Nah, selisihnya itu adalah yield obligasi 10 tahunnya Indonesia. Ya, kan rupiah itu dipersepsikan lebih beresiko, berarti lebih tinggi. Kenyataannya memang begitu. Misalnya Indonesianya, Amerikanya 2, kitanya 5. Berarti selisihnya 3%. Amerikanya 3, kitanya 7. Berarti selisihnya 4. Ya. Jadi selisih antara Indonesia sama Amerika, kalau kita lihat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, pernah di 3%, ya, pernah bahkan sampai 8%, kemudian di 3% lagi, 7-8% lagi, belakangan turun, dia kayak ibaratnya break supportnya. Sekarang di 2%-an. Nah, kalau dengan selisih yang range yang selebar ini, terus terang data historis 10 tahun juga tidak bisa menjadi acuan. Kenapa? Karena ya 10 tahun ini, jadi kalau kita lihat terjadi perbedaan yang signifikan akan risk appetite investor asing terhadap Indonesia. Ya, jadi ada satu waktu di mana sorry, ada satu waktu di mana investor asing menganggap kalau obligasi Indonesia itu harus memberikan sampai dengan 7-8% di atas obligasinya dia. Kemudian ada juga waktu di mana cuma sampai 2%, gitu, 2-3%. Nah, jadi kalau dari data 10 tahun ini, menurut saya agak sulit ditarik kesimpulan. Tapi kalau saya adalah investor asing, saya orang asing ya, saya investnya di dolar, terus terang obligasi Indonesia tidak menarik. Ya. Kenapa? Karena dulu saya mungkin bisa dapat 3-4% di atas obligasi negara saya. Sekarang selisihnya tinggal 2,3. Nah, jadi selisih yang semakin kecil itu akan membuat dua hal. Investor asing yang mau masuk ke Indonesia nanti dulu, investor asing yang sudah terlanjur ada di Indonesia mungkin akan keluar dulu gitu. Nah, jadi kalau saya melihat kalau yield-nya selisihnya tinggal 2,3% seperti itu, cukup sulit bagi obligasi Indonesia saat ini mendapat permintaan dari asing. Kalaupun yang bisa buat mereka masuk, mungkin saja ya, itu adalah mereka yakin yield negara mereka akan turun, which is itu bisa ya bisa tidak. Atau yang kedua, mereka mau ambil kesempatan dari pelemahan rupiah. Jadi kalau misalnya selisihnya cuma 2,3%, waktu kursnya 14.700, tidak menguntungkan. Tapi kalau kursnya sekarang 15.700, berarti dia kan dapat ada semacam capital gain dari kursnya juga. Siapa tahu setelah jatuh tempo, dia dapat lagi waktu dia tukar balik ke negara asalnya, kursnya cuma 15.000. Jadi ada capital gain 700. Nah, jadi kecuali ada pertimbangan kurs, menurut saya saat ini obligasi Indonesia tidak menarik bagi mata asing. Nah, jadi kalau dibilang harganya sudah turun, apakah asing mau masuk? Menurut saya belum. Kecuali ya tadi itu, ada pertimbangan kurs. Nah, data yang ketiga, kalau saya lihat itu, saya kembali ke teori Bapak Ibu. Teorinya kan adalah begini. Selisih yield 10 tahun dengan inflasi. Kenapa saya pakai inflasi bukan suku bunga? Kan teorinya kalau bunga naik,
yield naik, bunga turun, yield turun. Kita baik lagi. Kenapa bunga bisa naik? Inflasi. Kenapa Amerika Serikat naikkan bunga? Karena inflasi mereka tidak terkendali. Kenapa BI rate kemarin naik? Karena inflasi kita di atas target. Kenapa bunga mau turun? Karena inflasinya sudah turun, sudah di bawah target gitu, atau sesuai target. Jadi eh, bunga itu hanya keputusan, yang menyebabkan keputusan itu adalah inflasi. Jadi kalau saya boleh tambahkan, bukan bunga naik, obligasi naik, inflasi naik, bunga naik, yield naik, inflasi turun, bunga turun, yield turun. Ya. Jadi bukan bunga naik, harga obligasi turun. Ya. Jadi lebih tepatnya adalah inflasi naik. Ini maaf, ini juga bukan bunga, ya. Ini harusnya harga. Nah, jadi menurut saya inflasi itu lebih tepat bagi kita untuk memprediksi apakah harga obligasi itu sudah mahal atau murah. Nah, kalau yang ini adalah selisih antara yield obligasi pemerintah 10 tahun dengan inflasi. Nah, kalau kita lihat ini juga menarik. Ada satu waktu di mana uh, selisihnya itu sempat negatif. Artinya ada satu waktu inflasinya lebih besar daripada yield 10 tahun. Ya. Kemudian pernah juga selisihnya sampai dengan 4, bahkan 6%. Nah, sekarang itu di 4,6, sekitar 4,6%. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah 4,6% itu sudah murah atau mahal? Kalau menurut saya sudah. Kenapa? Karena historical kita pernah mendekati 6% di sini. 6% itu artinya kalau inflasinya 3%, berarti obligasi kita yieldnya 9%. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, sangat drastis Bapak Ibu. 5 turun ke cuman 1%, kemudian ke 4,6. Kalau saya lihat seperti ini, terus terang saya pribadi berpendapat 2,5 sampai dengan 3% itu adalah selisih yang wajar. Jadi kalau misalnya inflasi kita 3, maka kita punya yield 10 tahun itu adalah 5,5 sampai 6. Kalau inflasi kita 4, berarti kita punya yield harusnya 6,5 sampai 7. Ya. Kenapa 2,5 sampai 3? Ya, itu dari pendapat pribadi saja. Jadi bisa saja Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda. Cuma saya pribadi beranggapan yield Sun 10 tahun Indonesia itu wajarnya 2,5 sampai 3%. Sekarang itu selisihnya 4,6, atau lebih tepatnya pada saat bulan Oktober tanggal 2 ya, itu 4,6. Jadi kan itu di atas 3. Kenapa bisa terjadi demikian? Sama kayak harga saham. Kadang-kadang penurunan harga saham itu bisa tidak rasional. Ya, bisa karena kepanikan yang berlebihan, bisa juga apa namanya? Karena kalau turun kepanikan berlebihan, kalau naik bisa juga karena euforia yang berlebihan. Obligasi juga sama, Bapak Ibu. Jadi ketika dihadapkan pada situasi kondisi Amerika tidak terkendali, di tengah-tengah tiba-tiba ada perang ini segala macam, ketidakpastian meningkat, maka ya bisa saja ketidakpastian tersebut menyebabkan kepanikan yang berlebihan, sehingga pergerakannya di luar range yang normal. Nah, pada saat-saat seperti itu bisa kita manfaatkan. Kalau turunnya terlalu dalam, kita bisa manfaatkan untuk masuk, istilahnya value investing di obligasi. Kalau naiknya terlalu tinggi, euforia berlebihan, kita bisa profit taking pada saat tersebut. Nah, jadi kalau dari 3 tadi, ada data historis, ada selisih dengan US, dan kemudian ada selisih dengan inflasi, saya beranggapan menggunakan selisih dengan inflasi. Karena kalau inflasinya tinggi, historis bisa tinggi. Sementara inflasi kita dari tahun ke tahun itu sudah semakin terkendali. Sehingga ada kemungkinan kita tidak akan terlalu tinggi seperti yang dulu-dulu gitu. Nah, sebagai informasi, inflasi Indonesia pada bulan September bahkan cuma 2%. Berarti kalau dia 3% di atas itu kan cuma 5, ya. Tapi saya lihat sih inflasi harusnya ada dalam range yang pemerintah tetapkan, yaitu 3% plus minus 1. Sehingga kita punya yield yang wajar. Kalau dengan 2,5 sampai 3, berarti 5,5 sampai dengan 6%. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah value investing bisa diterapkan di obligasi? Menurut saya bisa, karena tadi 3 langkah value investing itu kan: satu, cari perusahaan yang bagus. Kita sudah enak, obligasi negara nggak usah dicari lagi, sudah pasti bagus. Dua, beli waktu murah. Nah, waktu murah tadi terserah ya, kan ada yang pakai PE ratio, ada yang pakai BBV, ada mungkin pakai cara yang lain. Kalau di obligasi kita pakai yield. Ya, historical wise pernah berapa? Kemudian perbandingan dengan asing pernah berapa? Perbandingan dengan inflasi pernah berapa? Anda bebas mau pakai cara manapun, bisa juga pakai yang di luar 3 cara itu. Nah, kalau saya gampang aja. Kalau inflasi 6-7%, 5-6-7, yield 7-8-9, oke. Tapi kalau inflasi 3-4-5, menurut saya harusnya kita punya yield juga nggak akan setinggi itu lagi. Nah, jadi langkah keduanya bisa. Nah, jangan lupakan langkah yang ketiga, gitu ya. Sudah beli perusahaan bagus atau instrumen bagus, kita sudah lakukan. Beli waktu murah, kita juga sudah lakukan. Nah, yang paling penting dan paling susah dari value investing adalah tunggu sampai harganya naik. Sampai kapan? Tidak tahu. Ya, namanya kalau barang murah ditungguin saja. Nanti kan kalau pas kondisinya sudah kembali positif, itu akan naik. Nah, sementara kalau belum terjadi, ya sudah, yang sabar saja. Bukan berarti juga kalau kita beli terus besoknya langsung naik. Nah, kalau untuk obligasi, kita yang penting adalah sabar menunggu hingga siklus suku bunga turun. Karena di satu waktu terjadi kenaikan bunga, tapi di waktu yang lain bunga juga bisa mengalami penurunan. Nah, kalau sekarang kondisi sedang kurang bagus karena bunga lagi naik, kita tunggu saja dengan sabar. Pada saat bunga sedang turun, harusnya situasi menjadi lebih baik. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.